Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa wa ma yajibu an ta'rifahu kullu muslimatin min ahkam. Fikih sunnah untuk para perempuan dan apa yang wajib bagi setiap muslimah untuk mengetahui dari hukum-hukum yang dikumpulkan oleh Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim yang di meroja dan diberikan takdim oleh Abu Abdillah Mustafa Al-Adawi. Di pembahasan malam hari ini kita masuk di pembahasan penting dalam toharoh, dalam kitab At-Taharah, yaitu pembahasan wudu. Kata beliau rahimahullah, al-wudu, terkait dengan wudu. Kata wudu itu kalau dibaca wudu di dhammah wawunya maksudnya berwudu, dan bisa dibaca fathah wadu. Dan kalau dibaca wadu, maksudnya air wudu. Jadi kalau kita beda harokat, beda arti. Jadi kalau kita berkata wudu, berarti berwudu. Yang kita pahami, berwudu. Kalau kita baca wadu, air wudu. Jangan sampai kita bilang, saya berwadu. Kalau wadu, airnya. Kalau wudu, perbuatan kita berwudu, itu dibilang wudu. Iya. Ini bisa dikatakan inilah inti dari kitab At-Taharah. Inti dari kitab Taharah adalah wudu. Kata beliau, al-wudu huwa raf'ul hadath al-asghar. Wudu itu mengangkat hadat kecil. Lissola wa nahwiha. Karena untuk mengangkat hadat besar bukan wudu, mandi. Akan datang nanti hukum seputar mandi junub. Jadi wudu ini adalah untuk mengangkat hadat kecil. Lissolah, untuk solat. Wa nahwiha, atau yang selainnya, untuk baca Quran. Jadi wudu itu bukan hanya untuk solat. Bisa untuk baca Quran. Bahkan bisa juga untuk tidur. Iya, bisa. Ini hal-hal yang disyariatkan wudu. Bisa bahkan untuk dzikir. Walaupun dzikir itu boleh dalam seluruh keadaan. Walaupun tanpa wudu kita boleh berzikir. Karena dalam hadits Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah di setiap keadaan beliau. Iya. Walaupun tanpa wudu, tapi sunnah berwudu. Makanya beliau bilang wudu mengangkat hadat untuk solat atau selainnya. Wa qad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak diterima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadat hingga ia berwudu. Hadits ini hadits Abu Hurairah, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dijadikan sebagai dalil utama bahwa syarat sahnya solat wudu.
dinukil kesepakatan oleh banyak ulama, di antara Imam Nawawi rahimahullah. Ia menukil bahwa syarat sahnya solat wudu. Kemudian kata beliau sifatul wudu, sifat wudu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Di ayat ini menyebutkan 4 anggota wudu. Dan sebagai faedah untuk kita pegang 4 ini rukun wudu. Apa yang disebutkan di ayat ini? Rukun wudu. Tidak ada wudu tanpa ini. Yang lainnya antara sunnah atau wajib. Artinya sah wudu kita. Kalau kita tidak lakukan hanya tidak dapat pahala sunnah, atau kalau itu wajib berarti kita berdosa tapi wudunya sah. Maka ayat ini butuh kita hafal. Iya, untuk memahami inilah rukun wudu. Tidak ada wudu tanpa ini. Apa itu? Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin berdiri melaksanakan sholat, maka cucilah wajah kalian. Nanti akan dijelaskan wajah itu batasannya. Cucilah wajah kalian. Tidak disebutkan kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Berarti itu bukan rukun. Kan begitu cara membedakannya nanti. Cuci wajah kalian. Tangan hingga ke siku. Usap kepala kalian. Dan cuci kaki kalian hingga mata kaki. 4. Ini rukun wudu. Tidak ada wudu tanpa cuci wajah. Tidak ada wudu tanpa cuci tangan sampai ke siku. Tidak ada wudu tanpa usap kepala. Tidak ada wudu tanpa cuci kaki hingga mata kaki. Tidak ada wudu tak. Ini disebut dengan rukun wudu. Selain ini disebut dengan wajibatil wudu atau sunanil wudu. Kewajiban-kewajiban dalam wudu atau sunnah-sunnah dalam wudu. Itu harus diperhatikan. Setelah itu beliau sebutkanlah hadits lengkapnya. Qala beliau berkata wa fis sahihain, dan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, anna Utsman ibn Affan da'a biwadu'in, bahwasanya Utsman ibn Affan meminta wadu. Apa ini berarti? Utsman ibn Affan meminta wadu, da'a biwadu'in, meminta wadu. Apa berarti yang dia minta? Air wudu. Itulah tadi perbedaan bacaan. Belum meminta air wudu. Utsman ibn Affan, sahabat mulia. Walaupun Masya Allah beliau ini tidak saksikan perang Badar. Karena perang Badar perang utama sebenarnya. Karena Nabi berkata di peserta perang Badar, ya, lakukan apa yang kita mau, Allah telah mengampuni kalian. Karena ini perang Badar, perang yang paling berat di kaum muslimin. Karena dia terjadi di tahun kedua Hijriah. Tahun pertama disyariatkan puasa. Terus di bulan Ramadan. Karena perang Badar ini 15 Ramadan. Tanggal 15 Ramadan pecah. Dalam keadaan sahabat hanya berjumlah 315-an orang. Melawan 1000 musyrik. 1000 pasukan musyrik yang mereka lawan. Dengan sebagian sahabat tidak ikut karena ada udzur, karena memang Nabi tidak memanggil semuanya, disebabkan karena sebenarnya perang Badar ini bisa dikatakan perang tidak sengaja. Kenapa bisa? Karena Nabi hanya keluar mau menghadang rombongan dagang yang pulang dari negeri Syam mau ke Mekah, kan lewat dari daerah Madinah.
Beliau keluar untuk itu, untuk merampas dagangan mereka sebagai balasan untuk orang-orang musyrikin yang menahan harta kaum muslimin yang hijrah. Jadi Nabi mau membalasnya. Hanya keluar menghadang rombongan dagang, sehingga keluar dengan sedikit orang. Dan sahabat tidak diajak semuanya. Di antara yang tidak ikut ini, mantunya ini, Utsman ibn Affan, disebabkan karena istri beliau, yaitu anak dari Nabi kita, putri dari Nabi kita SAW, sakit keras. Iya, istrinya sakit keras. Siapa istrinya beliau? Istri yang pertama? Ummu Kulthum, itu istri yang setelah meninggal yang ini. Siapa ini? Ada yang tahu? Ya Pak? Kasih jelas salah atau tidak dibenarkan itu. Siapa Pak? Ruqayyah. Itu istri dari Utsman bin Affan, dari putri Nabi. Ruqayyah. Tahun kedua Hijriah. Sakit. Keras. Sehingga Utsman tidak ikut perang Badar. Dan Nabi melarangnya ikut karena istrinya sakit. Istrinya sakit. Dan qadarullah Nabi pulang perang Badar, itulah berita sedihnya. Meninggal. Meninggal. Itu tadi yang sakit keras. Iya. Tapi poin kita di sini adalah Utsman termasuk yang tidak ikut di perang Badar. Iya, di perang Badar radhiyallahu ta'ala an, karena ada udurnya. Di sini ada beliau nukil, dan hadis ini paling terkenal. Setiap yang membahas cara berwudu, pasti ini hadis dinukil. Karena Utsman mempraktekkan bagaimana Nabi wudu langsung dengan perbuatan, mengajarkan dengan perbuatan. Iya. Jadi beliau da'a biwadu'in, belum meminta air wudu. Fatawaddo'a, dan ini ada sebabnya. Beliau ditanya bagaimana wudunya Nabi. Maka beliau minta kepada pelayannya untuk membawakan air wudu. Maka dibawakan. Maka perhatikan cara wudunya, karena beliau akan mengatakan sebentar, inilah wudu Nabi. Maka kata beliau, faghassala kaffaihi 3 marrat. Mulailah beliau berwudu, beliau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Ini tidak ada di ayat. Karena di ayat tangan sampai ke siku. Ini bukan yang itu. Ini mencuci tangan di awal wudu. Dan sepakat para ulama, mencuci tangan di awal wudu sunnah. Kita mencuci ini kedua telapak tangan di awal wudu sunnah. Iya. Belum mencuci tangan kedua telapak tangannya 3 kali. Tsummat madmada wastansyara. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, tentunya juga mengeluarkannya. Iya. Tsumma ghassala wajhahu 3 marrat. Kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Jadi setelah berkumur-kumur, masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, belum mencuci wajahnya 3 kali. Di sini tidak disebutkan angkanya, kumur-kumurnya. Di riwayat lain disebutkan angka kumur-kumur dengan mengatakan di hadits Abdullah bin Zaid, 3 marrat bi 3 ghurafat. 3 kali dengan 3 kali ambil air. 3 kali berkumur-kumur, 3 kali memasukkan air ke hidung, tapi dengan 3 kali ambil air saja. Kenapa saya tegaskan ini? Yaitu digabung itu, Pak. Akhwat, ikhwan, akhwat, digabung itu kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Dengan 1 kali, 1 telapak tangan, sebagian untuk mulut, sebagian untuk hidung. 3 kali ciduk air. Untuk 2 ini. Kata para ulama, seandainya dipisah
kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, maka akan disebutkan 6 kali ambil air. Ini 3 kali ambil air dengan 1 telapak tangan. Bukan 2 telapak tangan ya. Kalau kita kumur-kumur dan masukkan air ke hidung, 1 telapak tangan saja. Karena kita tidak mau minum. Ini kita mau berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung, itu tidak butuh banyak. Pakai 1 telapak tangan dan 3 kali. Sebagian untuk mulut, sebagian untuk hidung. 3 kali. Dan belum mencuci wajah 3 kali. Tsumma ghassala yadahul yumna ilal mirfaqa 3 marrat. Kemudian beliau mencuci tangan kanannya hingga ke siku 3 kali. Tsumma ghassala yadahul yusra mithla dzalik. Kemudian beliau mencuci tangan kirinya seperti itu 3 kali. Tsumma masa ra'sahu. Kemudian beliau mengusap kepalanya, dan kelihatan di sini tidak ada angka. Padahal disebutkan serba tadi 3, 3, 3, 3. Saat kepala tidak ada angka. Oleh karena itu nanti ada di hadits Abdullah bin Zaid dikatakan marra wahidah, 1 kali. Gimana caranya? Fabada abi muqaddami ra'si. Belum mulai dengan bagian depan kepalanya. Tsumma dhahaba bihima ila qafa. 2 tangan, bukan 1 tangan. Usap kepala 2 tangan. Jadi kata di hadits Bukhari Muslim dari Abdullah bin Zaid, maka belum mulai dengan bagian depan kepalanya dengan 2 telapak tangannya. Kemudian beliau jalankan ke belakang. Tsumma raddahuma ila alladhi bada minhu. Kemudian beliau kembalikan ke tempat awalnya tadi. Jadi ke belakang, kemudian kembali lagi ke depan. 1 kali. 1 kali. Tidak disebutkan angka 3. Ia tidak disebutkan angka 3. Kemudian langsung tsumma ghassala rijlahul yumna ilal ka'bain 3 marrat. Kemudian belum mencuci kaki kanannya hingga mata kaki 3 kali. Tsumma ghassala al-yusra mithla dzalik. Kemudian mencuci kaki kiri sama seperti itu 3 kali. Tsumma qala, kemudian Utsman berkata, kan habis selesai wudunya ini. Utsman berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hada. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Jadi yang beliau praktekkan ini adalah wudu dari wudu Nabi. Dan kita tahu kan Utsman pasti melihat wudunya Nabi. Pertama belum mantu, bahkan mantu dari 2 putrinya. Sebagai kesempurnaan faedah, setelah meninggal tadi Ruqayyah di Syawal, saat Nabi pulang dari perang Badar dengan kemenangan, meninggal Ruqayyah, dan beberapa bulan kemudian, yaitu di awal tahun ketiga, di akhir tahun kedua ini, beliau dinikahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan putrinya yang kedua, yaitu Ummu Kulthum, yang beda umurnya tentunya lebih muda daripada Utsman ya waktu itu. Wah, kalau saya tidak takut perpanjang ini, saya akan sebutkan ke umurnya. Atau gimana ini, dan saya harus disebutkan, nanti kita penasaran. Sebutkannya kalau kita bilang, saya kasih tahu saja. Waktu itu umur Utsman meninggal itu istri pertama 50 tahun belum. Dan belum menikah dengan Ummu Kulthum, anak Nabi lebih muda daripada yang pertama, itu umurnya ya 25 tahun. Masya Allah, perbedaannya lumayan. Alhamdulillah. Makanya Utsman digelar dengan apa? Dunnurain, pemilik 2 cahaya. Karena beliaulah yang mendapatkan kekhususan itu. Menikahi 2 putrinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dipastikan belum melihat wudunya Nabi. Makanya beliau berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddu'a nahwa wudu'i hada, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, tsumma qama faraka rakaatain, kemudian dia berdiri bangkit salat 2 rakaat tahiyat sunnah wudu.
la yuhaddithihi ma nafsah, tidak sibuk dirinya memikirkan yang lain, yaitu dia khusyuk salatnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni untuknya apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Ini utamanya berwudu kemudian salat 2 rakaat dengan khusyuk, tidak memikirkan yang lain, hanya bacaan salat yang diingat. Ini susah ya, karena memang terampuni dosa yang telah lewat. Terampuni dosa yang telah lewat. Karena besarnya pahala tergantung besarnya perjuangan. Susah ini. Jangan anggap sederhana ini. Mungkin rakaat pertama bisa, tapi rakaat kedua bisa kita ingat yang lain. Makanya ini besar pahalanya, tapi besar juga perjuangan yang harus kita lakukan untuk ini. Nah, ini dari sifat wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka qala Ibnu Syihab, berkata Ibnu Syihab, wa kana ulama'una yaqulun, adalah para ulama kami berkata, hadzal wudu asbagu ma yatawadda bihi ahadun lis-shalah. Masya Allah. Wudu ini yang tadi diajarkan oleh Luqman adalah wudu yang paling sempurna yang dilakukan oleh seorang dalam sholat. Untuk sholat. Wudu ini paling sempurna. Dari wudu yang dilakukan oleh seorang untuk sholat. Wudu ini yang paling sempurna. Makanya tidak ada buku fikih dalam pembahasan wudu kecuali pasti sebutkan ini hadis. Karena para ulama menaskan dengan jelas bahwa hadis ini adalah hadis yang paling bagus dalam menyebutkan wudu. Iya, ditambah dengan hadis Abdullah bin Zaid, itu akan sempurna. Karena sama-sama riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Iya. Kata beliau, fa idza aradti ukhtil muslimah al-wudu'a lis-shalah wa nahwiha, apabila engkau ingin wahai saudariku muslimah wudu untuk salat dan semisalnya, fastahdurin niyah, tentunya jangan lupa hadirkanlah niat. Karena ini wudu ibadah. Tidak ada wudu tanpa niat. Iya. Hadirkanlah niat. Fi qalbik, catat itu. Di dalam hatimu. Karena tidak ada lafaz niat. Tidak ada yang diajarkan oleh Nabi SAW sepotong pun lafaz niat. Sepotong. Tidak ada. Hadirkan saja niat di dalam, mau ketika kita mau berwudu, niat wudu. Iya. Wakuli, dan ucapkanlah bismillah. Nah ini, setelah berniat, ucapkanlah bismillah. Kemudian setelah itu, iksili kafaik. Ini uraian berdasarkan hadis tadi. Cucilah kedua telapak tanganmu. Watamat madi, berkumur-kumurlah. Wastansyaki, dan beristinsyaklah. Masukkanlah air ke hidungmu. Wastansyakil ma'a, dan masukkan juga air ke hidungmu. 3 marrat, 3 kali. Iksili wajhaki kullahu, cucilah wajahmu seluruhnya. Jayyidan, dengan baik. Cucilah wajahmu seluruhnya dengan baik. Dan sebentar beliau akan menguraikan wajah. Batasannya. Sebentar kita akhirkan. Pokoknya kata beliau, cucilah wajahmu dengan baik. 3 kali. Iksili yadaika ilal mirfaqain. Ya. Cucilah kedua tanganmu hingga kedua siku. Wabada bil yamin, mulai dengan kanan dulu. Mulailah dengan kanan. Salatan, ini kita lakukan 3 kali. Setelah selesai kiri dan kanan dan kiri, imsahi ra'sak kullah, catatan penting ini. Dan ini harus diketahui juga oleh ikhwan akhwat. Usaplah kepalamu seluruhnya. Ini pendapat yang sangat terang.
Walaupun di sana ada yang mengatakan usap sebagian. Tapi ada satu yang saya mau kasih tahu kita, ada faedah besar. Yang kalau menurut saya pernah dapat itu faedah besar. Jadi begini, seluruh ulama madhab itu bersepakat disyariatkan diusap seluruh kepala. Jangan sampai karena di sana ada orang awam, kalau kita usap seluruh seakan-akan itu tidak disyariatkan. Madhab apapun yang kita pegang, maka semuanya bersepakat disyariatkan mengusap kepala seluruhnya. Yang mereka perselisihkan adalah kadar wajib. Harus kita bedakan baik-baik. Yang mereka perselisihkan adalah kadar yang wajib diusap. Ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan kadar wajib yang penting sudah sedikit, sudah sah. Itu yang diperselisihkan. Jadi jangan sampai salah sangka. Ya, madhab apapun yang kita pegang pasti mengatakan disyariatkan mengusap seluruh kepala. Kadar wajibnya inilah. Di antara para ulama ada yang mengatakan kadar wajibnya adalah ubun-ubun. Apa dalilnya? Karena Nabi pernah berwudu hanya mengusap ubun-ubun dan lanjut di imamah. Itu dalilnya. Nabi pernah berwudu hanya mengusap bagian depannya ini. Kemudian belum lanjut di imamahnya. Lanjut di imamahnya. Ini dalil mereka dan ini dalil mereka paling kuat. Sementara ulama lain berpendapat tidak, kadar wajib seluruh kepala. Berdasarkan hadis juga sahih. Bukhari Muslim tadi yang saya sebutkan, belum mulai dengan bagian depan, kemudian ke belakang, kemudian kembali ke depan. Sekarang mana dua pendapat ini yang benar? Dua pendapat ini sebenarnya dalam pendalilan tidak disalahkan. Dalilnya sama-sama sahih, cuman beda keadaan saja. Kalau kita sedang pakai imamah, akhwat sedang pakai jilbab, maka tidak apa-apa dia mulai dari bagian depan kemudian lanjut di atas jilbab. Ikhwan lagi pakai imamah, tidak apa-apa dia lanjut bagian depan lanjut di atas imamah. Boleh. Tapi kalau kita lagi tidak pakai imamah, praktekkan hadits Abdullah bin Zaid. Mulai dari bagian depan kemudian ke belakang kemudian ke depan. Itu kompromi yang sangat indah itu. Itu pendapat yang benarnya. Jadi ini menggambarkan keadaan. Kita lagi pakai imamah atau kepalanya tidak menggunakan apapun. Ya, ini berlaku untuk ikhwan dan akhwat. Akhwat misalnya dari rumah sudah pakai jilbab. Ini kita lagi di masjid sini, repot buka jilbab, tidak harus buka jilbab. Dia boleh berwudu dengan mengusap di atas jilbab. Itu dilakukan oleh istri Nabi. Itu dilakukan oleh istri Nabi. Jadi tidak perlu dia buka rambutnya. Tidak perlu dia buka kepalanya. Tidak perlu. Ini yang harus kita pahami. Jadi kata beliau, ya, imsahi ra'sak kullah. Usaplah kepalamu seluruhnya. Ma'al udunain. Tentunya bersama kedua telinga. Tidak mengambil air baru. Untuk mengusap telinga, tidak ambil air baru. Lanjut dari kepala. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda dalam hadits Ibn Abbas, al-udunan minar ra's. Kedua telinga kita ini bagian kepala, bukan anggota wudu tersendiri. Ini bagi ikhwan ataupun akhwat. Kedua telinga ini bagian dari kepala, bukan anggota wudu tersendiri. Iya, makanya beliau tegaskan, usap seluruh kepalamu bersama kedua telingamu. Wa idza kana ma'a siki himar falaki antam sahi alaih. Masya Allah. Apabila di kepalamu ada jilbab, maka usaplah di atasnya. Usap di atasnya. Ini kemudahan bagi akhwat. Dan tidak perlu dia masukkan tangannya ke telinganya. Cukup usap di atas jilbab saja. Mungkin kita pahami ini. Jadi akhwat kalau lagi pakai jilbab, maka usaplah di atas jilbabnya.
Telinga tidak perlu. Karena cukup di atas jilbab. Itu kalau lagi memakai jilbab. Setelah itu beliau berkata, wa kuli katakanlah setelah itu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini doa setelah wudu. Dan ini yang sahihnya, paling sahihnya. Sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini riwayat Muslim. Kalau kita katakan sampai di situ, maka akan dibukakan untuk kita pintu surga yang 8. 8 pintu surga. Sampai situ yang sahih. Adapun tambahan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ini dalam riwayat Imam Tirmidzi, sebagian ulama mengatakan syadz, dhaif. Karena menyelisih riwayat Muslim. Menyelisih riwayat Muslim. Ini bacaannya. Setelah itu beliau mempertegas syarat dan rukunnya. Kata beliau, syurutu sihatil wudu. Syarat sahnya wudu. Qala an-niyah. Tentunya niat. Beliau sudah ingatkan tadi, tapi beliau sendirikan lagi. Kan ini perkara penting. Niat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal amalu binniyat. Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, lanjutannya. Dan sungguh setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Tanpa niat tidak ada yang didapatkan. Wala yusra'ut talaffudzu biha. Ini perlu diingat baik-baik. Tidak disyariatkan untuk dilafatkan. Ibnu Taimiyah menukil kesepakatan. Tidak ada silang pendapat. Bahwa niat dalam wudu tidak dilafatkan. Bahkan kalau Ibnu Taimiyah agak keras dalam sini. Di masalah melafatkan niat. Beliau katakan al-lafidz bin niyah jahilun dal. Orang yang melafatkan niat bodoh lagi sesat. Keras sekali ini ya. Iya, kalau menurut saya ini sangat keras. Orang yang melafatkan niat bodoh lagi sesat. Ngeri ya. Karena memang tidak ada dalil sedikit pun dari Nabi yang melafatkan niat, maka dianggap bodoh karena tidak tahu apa yang Nabi lakukan. Dan dianggap sesat karena menyelisih Nabi. Nabi tidak melafatkannya, dia melafatkannya. Dia melafatkannya. Arkanul wudu lil mar'ah. Rukun wudu untuk perempuan. Wahiyallati tatarattabu minha haqiqatuh. Fa idza taqallafa ruknun minha la tatahaqqaqu wa la yu'taddu bihi syar'an. Kata beliau, dialah yang hakikat wudu itu ada, itu disebut rukun. Jika tidak ada maka tidak ada wudu. Dan tidak dianggap wudu dengan wudu yang syar'i. Wa ilaiki bayanaha, dan untukmu penjelasannya. Pertama, ghuslul wajhi kullihi. Ghuslul wajhi kullihi. Rukun wudu ini. Yang disebutkan di ayat tadi. Mencuci wajah seluruhnya. Maksudnya apa itu wajah seluruhnya? Belum jelaskan. Inilah yang kita akhirkan dari tadi ini. Batasan wajah. Kata beliau, min a'la, ya, min a'la tastih al-jabahati ila asfalil lahyain tula. Beliau pertama panjangnya. Dari atas sini tempat tumbuhnya rambut orang biasa, bukan orang yang luar biasa yang tumbuh rambutnya sampai ke jidat ya. Atau yang tidak biasa, yang sudah, mohon maaf, ya, mohon maaf ini DNCC, yang sudah botak ini bagian atas. Iya, itu bukan orang yang biasa itu. Iya, ini yang biasa. Dari tempat tumbuhnya rambut hingga ke dagu dan 2 tulang rahang ini di bawah. Ini panjangnya. Ini panjangnya. Dari tempat tumbuhnya rambut hingga lahyain ini, kedua tulang rahang tai ini bagian bawah,
dan dagu ini. Ini panjangnya. Panjangnya. Wa min syahmatil udhun ila syahmatil udhun ila syahmatil udhun ardon. Lebarnya dari telinga ke telinga. Belum bilang syahmah. Syahmah itu Pak ini. Ada tulang depan, tulang lembek, depan lubang telinga itu. Iya, tulang lembeknya itu. Yang depan lubang telinga tak. Di situ star lebarnya. Dari itu ke sini, ke sebelah. Iya tak? Pasti ada tulang lembek tak? Telinga tak yang pembatas antara lubang telinga dengan wajah. Itu batas lebarnya. Itulah wajah yang wajib dicuci. Jadi kalau akhwat pakai jilbab, itu batasan wajahnya harus tercuci. Karena yang boleh dia usap adalah di kepala. Wajah wajib dicuci. Tidak boleh tidak. Kecuali tidak bisa menggunakan air, ya bertayamum. Dan ini berlaku, saya sebutkan sengaja akhwat, karena kadang dia pakai jilbab, sehingga kadang ini yang di telinga ini masalah ini. Kadang tertutup dengan jilbabnya, dia tidak cuci. Tidak, wajib. Dia cuci. Wajib dia mencucinya, karena ini rukun wudu. Batal wudu kalau ada sedikit saja tidak kena air. Batal wudu kalau ada sedikit tidak kena air. Ini yang pertama wajah. Kemudian yang kata beliau wal madmadah wal istinsyaq. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Belum masukkan di rukunnya. Dan pada hakikatnya diperselisihkan. Karena para ulama sebenarnya berselisih terkait dengan kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya. Apakah dia wajib, rukun, atau sunnah? Ini diperselisihkan. Dikenal dalam fikih madhab. Yang mengatakan wajib karena hidung dan mulut masuk di ayat. Cuci wajah kalian, ini masuk di wajah. Yang mengatakan tidak wajib seperti Imam Syafi'i, hidung dan mulut tidak masuk wajah. Karena wajah itu yang ke depan, bukan yang ke dalam. Semua punya sisi. Semua punya sisi. Karena hidung kan ke dalam. Mulut ke dalam. Ini tidak masuk di wajah. Wajah itu yang menghadap ke depan. Memang semuanya punya sisi. Makanya untuk keluar dari khilaf, lakukan saja. Karena sepakat disyariatkan, cuman beda hukum. Beda hukum. Kata beliau, li'annahuma min ghuslil wajhi. Karena keduanya masuk dalam mencuci wajah. Walibu mudawamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fi'lihima fi kulli wudu. Karena Nabi juga selalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya dalam berwudu. Dalam setiap wudu pasti Nabi melakukannya. Makanya lakukan saja. Mau kita bilang sunnah, wajib, rukun, lakukan. Ya, walaupun tidak ada di ayat. Wa qad amara an-nabiyyu bihima. Dan Nabi SAW telah memerintahkan keduanya. Fi qaulihi dalam ucapan beliau, idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantathir. Apabila salah seorang dari kalian berwudu, maka hendaklah dia memasukkan ke dalam mulutnya, dalam hidungnya air, kemudian dia keluarkan. Wa qauluhu dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'ta famadmad. Apabila kamu berwudu, idza tawadda'ta famadmid. Apabila kamu berwudu maka berkumur-kumurlah. Ini dari rukun wudu yang belum sebutkan. Yang berikutnya ghuslul yadaini ilal mirfaqain. Mencuci kedua tangan hingga siku. Sudah jelas ini di ayat. Mencuci kedua tangan hingga siku. Ya, siku. Wal mirfaq huwal mifsal alladhi bainal adud was sa'id. Masya Allah. Beliau terangkan itu siku. Ya, siku itu kata beliau, dia adalah yang berada di antara lengan atas dan lengan bawah ini. Ini dibilang siku ini yang muncul, yang menonjol ini. Ini masuk. Siku ini masuk. Iya, siku ini masuk. Dalam hal yang wajib dicuci. Iya. Dalam hal yang wajib dicuci. Wa yadkhulul mirfaqan fima yajibu fi'luhu. Kedua siku masuk pada yang wajib dicuci.
Wa hadha huwal muttarid. Inilah yang selalu datang min hadiyin nabi, dari petunjuk nabi. Walam yarid anhu annahu taraka ghuslahuma. Tidak datang dari Nabi SAW bahasanya beliau tidak pernah mencuci sikunya. Makanya Abu Hurairah, beliau ketika mencontohkan wudunya Nabi juga, maka belum mencucinya, siku masuk. Siku masuk. Beliau kasih lewat dari siku ke sini sedikit. Siku masuk dalam wajib cuci. Berikutnya yang juga dari rukun wudu masuk ra'si kullih. Tadi yang sudah. Mengusap ke kepala seluruhnya. Wal udhunani minar ra'si. Dan kedua telinga masuk dari kepala. Qala subhanah. Allah berfirman, wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kalian. Wa yajibu alal mar'ati karrajul sawa'a. Dan wajib atas perempuan sama dengan laki-laki. Sama. Ta'mim jami'ar ras bil masih. Mengumumkan seluruh kepala dalam mengusapnya. Jadi tidak ada bedanya laki dan perempuan dalam mengusap kepala. Sebagaimana laki-laki dia tangannya dari depan ke belakang. Perempuan juga dari depan ke belakang. Kemudian kembali lagi ke depan. Kembali lagi ke depan. Tidak ada bedanya. Iya. Lakin akan tetapi ini saja perbedaannya di sini. Idza kana ala ra'siha khimar. Ini tadi. Jika di kepalanya ada jilbab, fayajuzu laha an tamsaha 'alal khimar qiyasan 'ala masir rajul 'ala imamati. Maka boleh baginya mengusap di atas jilbabnya disamakan dengan laki-laki yang boleh mengusap di atas imamahnya. Imam apa ya? Bukan songkok. Dan sampai kita pergi sebentar. Ya, imamah itu dibolehkan karena sulit dilepas dan dipasang. Kalau songkok tinggal kita buka, simpan. Dan kita pakai kembali. Ini imamah bagi laki-laki, perempuan jilbab. Iya. Kemudian kata beliau, wa yafdhulu laha khurujan minal khilaf am tamsaha ala juz'i min nasiyatihi muqaddimati sya'riha ma'al khimar. Masya Allah. Dan untuk keluar dari silang pendapat, dia usap bagian depan kepala sedikit. Kemudian lanjut di atas imamah. Karena gini, para ulama ada dua pendapat terkait dengan cara usap imamah. Ada yang berkata, boleh langsung imamah saja. Tanpa usap bagian depan kepala. Ada yang berpendapat, usap dulu bagian sedikit bagian depan, kemudian lanjut di imamah. Dua itu. Dan dua-duanya sebenarnya sama-sama punya hadits yang sahih. Sehingga sebenarnya boleh langsung di atas imamah tanpa bagian depan kepala. Dan boleh bagian depan kepala dulu baru di atas imamah. Dua-duanya sah. Tapi untuk keluar dari silang pendapat, bagus kita usap bagian depannya dulu baru lanjut di atas imamah. Ini paling bagus. Karena kita ini selalu keluar dari khilaf lebih bagus. Karena al-khilaf syar, berselisih itu buruk. Jelek itu kita berselisih. Iya, maka keluar dari khilaf, kita tanazul untuk persatuan kita. Yang penting ada sisi. Ada sisi memang. Kalau tidak ada sisinya tidak boleh. Ada sisi di situ benarnya. Maka kita mengalah lebih bagus. Mengalah lebih bagus. Dengan ketentuan ada sisi yang membolehkannya. Sama ini. Para ulama membicarakan harus usap bagian depan kepala baru lanjut imamah. Tapi ada juga mengatakan enggak, langsung saja di atas imamah dibolehkan. Untuk keluar mulai saja bagian depan baru usap imamah. Wa amma wujubu masil udunain kata beliau. Adapun wajibnya mencuci kedua telinga, falima thabata fil ahadithi sahihah. Maka sesuai dengan apa yang telah tetap dalam hadits-hadits yang sahih, dalam hadits-hadits yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sallallahu alaihi wasallam masahahuma ma'a mashi ra'sihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap keduanya bersamaan dengan mengusap kepalanya. Wa qad warada anin nabi, dan telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
Beliau bersabda, al-udhunan minar ra's. Ini kedua telinga ini bagian dari kepala. Wa huwa mukhtalafun fi sihhati. Hadits ini sebenarnya diperselisihkan akan kesahihannya. Lakinnahu sahha an jam'in minas salaf. Akan tapi telah sahih dari sekelompok salaf. Minhum Ibnu Umar. Di antaranya Ibnu Umar. Dan Syekh Albani sahihkan hadits ini. Bahwa ini telinga bagian dari kepala. Ini selesai dari sampai mengusap telinga. Berikutnya cuci kaki. Masuk waktu ya. Masuk waktu. Kita cukupkan dulu berarti. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang insya Allah. Di lanjutannya masih penegasan rukun-rukun ya wudu. Tinggal nanti mencuci kaki hingga mata kaki. Kemudian tartib. Dan kita akan lanjutkan dengan sunnah-sunnah wudu. Ya sunnah-sunnah wudu. Dan tentunya nanti ada juga pembatal-pembatal wudu. Insya Allah kita lanjut lagi nanti di pertemuan akan datang. Kita ada itu. Baik, kita masuk di sini pertanyaan, Masya Allah. Lumayan ya. Ustaz, sini pertanyaan paling atas. Saya ada kegiatan mengajar mengaji untuk anak-anak gratis tanpa biaya apapun. Semua difasilitasi oleh muhsinin. Dan setiap bulan saya mendapatkan mukafaat dari muhsinin tersebut. Namun kerap kali orang tua anak mengaji saya membawakan berupa makanan dan bahkan sembako. Hal ini saya sudah tanyakan kepada muhsinin tentang bolehnya saya menerima pemberian dari orang tua anak dan muhsinin mengatakan ambil saja kalau ada pemberian hadiah dari orang tua anak. Namun pekan lalu ada orang tua anak yang memberi berupa uang, saya menolak tapi tetap dikasih, katanya sebagai tanda terima kasih sudah diajarkan mengaji anaknya. Pertanyaan saya, Ustadz, boleh nggak saya mengambil uang tersebut ataukah menginfakkan uang untuk uang tersebut sebagai bentuk kehati-hatian? Iya, jadi ini satu saja masalahnya. Kalau kita telah ada yang menanggung dan ada yang mempekerjakan kita di situ, maka pada dasarnya kita tidak boleh menerima. Kecuali diizinkan oleh pihak yang tadi. Dan kita sudah bilang di sini, pihak yang memperkerjakan kita mengizinkan juga kita ambil, maka halal. Maka halal hal tersebut. Karena memang orang yang paling berhak mendapatkan upah adalah orang yang mengajarkan anak kita mengaji. Yang paling berhak mendapatkan upah dari kita adalah yang mengajarkan anak kita mengaji. Lebih berhak bahkan daripada tukang yang membangunkan rumah kita. Kan itu dia bangunkan dunia. Bukan berarti tidak boleh kita gaji. Kita gaji. Tapi yang paling berhak adalah yang mengajarkan anak kita mengaji. Yang mengajarkan anak kita mengaji. Mereka memang punya hak di situ. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ustadz, anak ingin menanyakan bagaimana hukum mengkhitbah wanita yang sudah khulu pada suaminya dan telah berpisah selama beberapa tahun. Akan tetapi ia belum resmi bercerai di pengadilan. Itu belum ada surat cerai karena suaminya enggan menceraikannya. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Jadi kalau cerai itu kan ada dua bentuk. Ada suami yang menceraikan, itu disebut talak. Ada suami yang menceraikan, itu disebut khulu. Itu disebut apa? Khulu. Istri yang minta cerai tidak disebut talak, tapi khulu. Seperti yang dikatakan oleh penanya. Dan ketika istri minta khulu dan suami iakan, walaupun dia belum proses di pengadilan, sudah dianggap khulu. Sebagaimana orang talak, walaupun belum proses di pengadilan, sudah dianggap talak saat dia talak.
ia sudah jatuh talak dalam hukum syariatnya, hukum agama. Dalam di pemerintah itu masalah catatan. Karena nanti syarat untuk mendapatkan surat nikah ketika kita menikah dengan orang yang cerai, itu harus ada surat cerai. Itu harus ada surat cerai. Nikahnya sah selama memang sudah talak. Cuman kalau mau dapat surat nikah tentunya kita harus proses. Proses dulu tadi terkait dengan surat cerainya. Surat cerainya. Masalah suaminya tidak mau kan nanti pengadilan yang proses. Nanti kan pengadilan akan layangkan surat. Kalau dia tidak jawab maka dianggap jawab. Kan itu kalau lewat pengadilan. Supaya kita punya surat cerai dan kita menikah dengan istri suami berikutnya, ada surat nikah. Ada surat nikah, wallahualam. Sah nikahnya ini. Boleh dia menghitbah, yang penting sudah keluar masa iddah. Yang penting sudah keluar masa iddah, dan tentunya dari gambaran penanya ini sudah keluar masa iddah karena sudah lama. Karena sudah lama, sudah keluar masa iddah, maka boleh kita melamarnya. Boleh kita melamarnya. Apakah termasuk jual beli yang diharamkan ketika kita memesan barang atau makanan, kemudian kita menerima dan membayar barang tersebut di dalam masjid? Kalau waktu pesan di luar masjid, tidak masuk. Kalau hanya menerima saja, datang kita menerima di masjid dan kita bayar, tidak masuk dalam jual beli, tidak masuk dalam transaksi. Iya, wallahualam. Ustadz, apakah trauma yang masih dibawa sampai sekarang adalah bentuk penolakan kepada takdir? Iya, bukan, tidak termasuk kalau dia tidak berkeluh kesah. Hanya saja orang beriman itu ciri-cirinya, bahkan wali Allah ya, ciri-cirinya orang dicintai oleh Allah adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali Allah itu, orang yang Allah cintai, orang yang Allah sayangi itu, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, kata para ulama, terhadap masa akan datang. Tidak ada rasa takut. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih hati terhadap masa yang telah lewat. Apa yang telah lewat mereka tidak berlarut-larut dalam sedih. Karena yang telah lewat tidak bisa ditarik kembali. Dan orang beriman tidak takut hari esok. Karena orang beriman yakin hari esok adalah semuanya di atas ketentuan Allah seperti hari sekarang. Seperti hari sekarang. Itu orang yang beriman. Wallahualam. Apakah ada doa agar hafalan Al-Quran cepat masuk, Ustaz? Ya wallahualam, ini saya kurang tahu. Ya. Tapi saya pernah baca dari Imam Bukhari, beliau adalah orang yang sangat kuat hafalannya. Tapi beliau pernah ditanya, apa obatnya lupa? Ia beliau berkata, obatnya lupa itu sering lihat buku, sering baca, sering mengulangnya. Sering mengulangnya. Wallahualam. Apa hukumnya memanjangkan kuku bagi wanita agar tangan kelihatan cantik? Wah, iya. Ini tidak boleh, menyelisih sunnah fitrah. Sunnah yang dicintai oleh fitrah manusia itu adalah diantaranya potong kuku. Potong kuku. Tidak akan cantik yang menyelisih syariat. Ini namanya cantik tapi tidak cantik. Iya, maksudnya cantik menurutnya, tapi tidak cantik menurut syariat. Syariat kita adalah menganjurkan untuk memotong kuku, mencukur bulu sekitar kelamin, memotong, ya, apa lagi? Kumis, mencabut bulu ketiak. Ini kan sunan fitrah, Bukhari Muslim haditsnya. Kita sangat dianjurkan, dibilang sunan fitrah karena dicintai oleh fitrahnya orang. Dicintai oleh fitrah. Akal sehat, fitrah yang selamat pasti suka ini. Ya,
orang pasti suka kuku tidak panjang. Orang pasti suka kumis tidak panjang, jenggot panjang. Pasti suka. Gagah itu orang berjenggot. Tapi orang berkumis, wah gimana dia makan? Wah, kan begitu. Iya, ini makanya dianjurkan potong kumis. Potong kumis. Kemudian dianjurkan cabut bulu ketiak. Kalau bulu ketiak disunahkan cabut, bukan potong. Iya, dicabut ya dia. Iya, ini bulu ketiak dicabut karena pasti orang tidak suka kalau bulu ketiak hutan balantara di situ. Iya, orang suka tidak ada. Demikian pula mencukur bulu di sekitar kelamin sama. Ini sunan fitrah. Sunan fitrah, wallahu alam. Ustadz, bagaimana cara memberikan kepercayaan kepada suami agar tidak selalu curigaan di tempat kerjanya? Kebetulan pekerjaannya apa ini? Kadang bekerja sama dengan wanita. Iya. Caranya adalah kita percayakan saja dia kepada Allah. Karena siapa yang percayakan apapun yang dia miliki kepada Allah, maka Allah akan menjaganya. Sebagaimana juga kalau suami percayakan istrinya kepada Allah, Allah akan menjaganya. Kata Allah, ihfadillah, yahfad. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Iya, kalau kita percayakan dia kepada Allah, pasti Allah akan menjaganya. Tapi kalau kita percayakan dia dengan diri kita, gimana itu bentuk percaya pada diri kita? Pasang intel di mana-mana. Iya, di kantor ada intelnya. Kalau ada gerakan lain-lain langsung ya. Pasang intel di mana-mana. Pulang suami periksa HP. Apa WA-nya, nomor berapa nak panggil. Ada nomor yang mencurigakan, saya punya nomor ini. Kalau kita wakilkan kepada diri kita, sudah kita akan putih rambutnya secara tiba-tiba. Karena kita akan uban dengan cepat kalau begini. Kita akan uban dengan cepat kalau seperti ini. Karena kita wakilkan penjagaan suami kepada diri kita sendiri. Jangan. Kalau tidak mau pusing, wakilkan penjagaannya kepada Allah. Kalau kita percaya kepada Allah, insya Allah suami itu akan dijaga. Iya. Suami itu tidak akan dijaga. Terus cara kedua, kalau suami itu pulang ke rumah, kasih puas. Bagaimana dia supaya tidak menengok ke yang lain. Karena itu sebenarnya, kadang itu suami melihat yang lain, kalau di rumah belum puas. Wah, bahagia semua saya lihat bapak-bapak ini. Langsung bilang semua, ini harus ibu-ibu tahu. Langsung ini di depan semua betul itu. Iya, bahkan ada yang angkat jempol ya. Masya Allah. Dan itu memang betul. Karena kan gini, kita itu ada isyarat dari syariat ini yang saya katakan ini. Kita itu kan dianjurkan menikah. Dianjurkan menikah. Kenapa? Karena itu akan menundukkan pandangan. Itu kan diisyarat. Ketika kita menikah dan istri kita melayani kita dengan baik dalam 24 jam, pokoknya siap, kapan kita mau kode saja. Iya, tidak ada kata menolak. Pokoknya tinggal bilang adakah, siap, ada. Pasti dia akan tundukkan pandangan. Tapi kalau suami tak pulang, adakah apa? Makanan. Kalau makanan ada, kalau saya tidak bisa dimakan. Itu masalah. Iya, itu masalah itu. Itu membuat nanti suami sulit menundukkan pandangan. Sebenarnya kita mau suami tundukkan pandangan, tapi kita tidak mendukung. Kita tidak mendukung. Tujuan dia menikah adalah supaya bisa menundukkan pandangan. Ini harus kita lakukan. Tempuhlah sebab. Kemudian juga ketiga berdoa kepada Allah supaya Allah menjaga suami kita. Supaya Allah menjaga suami kita. Wallahu alam.
Ustaz, bagaimana doa agar mencakup kakek dan nenek, paman dan bibi? Ya kita sebutkan. Kita sebutkan. Walaupun kakek dan nenek itu masuk di orang tua. Karena para ulama mengatakan orang tua itu adalah ke atas. Bapaknya bapak itu masuk. Karena Nabi Ibrahim dikatakan bapaknya kita. Bapaknya Nabi Muhammad. Karena belum keturunannya. Karena keturunannya. Jadi anggap bapak itu yang ke atas. Jadi kalau kita berdoa, Rabbik firli wali daya, sudah masuk ke orang tua. Dan orang tua. Sudah masuk. Tapi kalau kita mau sebutkan, tidak apa-apa. Iya, kita sebutkan dalam doa, kita lebih yakin lagi. Wallahualam. Baik, berikutnya. Bagaimana hukum KB dalam Islam? Akhwat, dengarkan sedikit. Bagaimana hukum KB dalam Islam? Saya pernah mendengar bahwa haram. Boleh. Namun bisa menjaga jarak. Beberapa jarak yang dibolehkan. Iya. Kalau dibilang mengharamkan KB, enggak ya. Karena yang diharamkan adalah menutup kandungan jika tidak ada maslahat. Kalau ada orang misalnya lahir anak kedua dan dokter bilang kalau kamu hamil lagi ini maka akan membahayakan sama ibunya ini, maka boleh dia tutup kandungan. Adapun KB mengatur kehamilan, ya tidak menutup, dia bisa saja nanti hamil jika ia bisa lagi mengurus anaknya, maka ini dibolehkan. Sahabat mengatakan, kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Dulu kami melakukan azl. Kami melakukan hubungan badan tapi buang di luar. Ini KB-nya dulu. Kalau sekarang kita sudah canggih, buang di dalam tetap tidak hamil. Iya, sudah canggih kita sekarang, alhamdulillah. Iya. Jadi dulu kami melakukan itu dan Quran turun. Apa maksudnya? Maksudnya Quran tidak melarang. Nabi tidak melarang. Jadi boleh, ya, kalau dia adalah mengatur supaya tidak hamil. Diperbolehkan. Diperbolehkan hal tersebut. Wallahualam dengan dalil yang tadi yang kami sebutkan. Apa Ustaz? Sesungguhnya anak cucu Adam pasti berbuat kesalahan. Tolong berikan nasihat bagi kami yang masih biasa melakukan maksiat. Sebenarnya sudah kami ingin berhenti dari maksiat tapi terjatuh lagi. Tolong berikan solusinya Ustaz agar bisa menjauh dari perilaku buruk. Iya. Ya, pertama tentunya seperti yang dinasihatkan oleh Nabi SAW. Ittaqillah, kepada salah seorang sahabat. Ittaqillah haitsuma kunt. Kamu bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Karena kita jatuh dalam maksiat itu, naudzubillah, itu karena kurangnya takwa. Kurangnya kita bertakwa. Iya. Kalau kita bertakwa kepada Allah maka akan kurang maksiat. Makin tinggi takwa kita kepada Allah, maka makin kurang maksiat. Jadi yang pertama sekali bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita selalu beramal soleh. Karena kalau kita beramal kebaikan, itu tidak ada waktu yang kosong untuk beramal keburukan. Karena maksiat itu disebabkan karena ada kekosongan. Ada kita nganggur. Sehingga muncullah perbuatan itu. Orang yang sibuk taat kepada Allah, maka dia tidak akan disibukkan dengan kemaksiatan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kita tentunya berdoa kepada Allah supaya dihindarkan dari maksiat. Iya, dihindarkan dari maksiat. Kita berdoa, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'at. Wahai yang maha bola-balikan hati, arahkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Kita berdoa supaya dipalingkan dari dosa dan maksiat dan diarahkan kepada ketaatan. Iya. Kemudian yang keempat, kita bersahabat dengan orang-orang yang baik. Karena
Ketika ada seorang dulu yang membunuh 100 jiwa itu, ketika dikatakan ada pintu tobat untukmu, diarahkan kamu pergi tinggalkan tempatmu ke sana, beribadah kepada Allah bersama mereka. Tinggalkan teman yang tidak baik, kita berteman dengan orang-orang yang baik. Wallahualam. Ustaz, apakah kita tidak berdosa mendoakan mantan kekasih? Wah. Apa kita doakan itu? Semoga berjodoh lagi dengan kita. Gimana? Iya, mantan itu tinggalkan saja. Nggak usah memikirkan yang lewat. Ya, karena belum tentu itu mantan yang terbaik untuk kita. Kalau kita sudah tinggalkan atau dia sudah tinggalkan kita, berarti itu tidak cocok. Tidak cocok untuk kita. Iya, tidak usah kita sekarang mendoakan. Lama-lama kita cari lagi nomornya. Lama-lama kita WA malam-malam. Iya, walaupun kadang WA-nya bangun ke sholat tahajud. Itu awal. Lama-lama mulai lagi. Iya, mulai lagi itu. Iya. Salat tahajud, setelah itu 5 waktu. Setelah itu tanya sudah makan. Istrinya saja tidak kasih begitu. Iya, mantan kekasihnya dia kasih begitu. Naudzubillah. Tidak boleh kita buka itu pintu. Tidak boleh kita buka itu pintu. Wallahualam. Jika dalam salat dilarang melipat pakaian dan mengikat rambut, menguncir atau mengikat rambut. Apakah mengikat rambut bagi perempuan juga dilarang dalam sholat? Umum, hadisnya umum, laki-laki dan perempuan. Cuman perempuan dimaafkan jika kalau tidak ikat akan keluar. Itu dimaafkan. Asalnya umum hadisnya. Laki-laki perempuan tidak boleh mengikat rambut dalam sholat. Tapi kalau perempuan dia tidak ikat akan keluar dari depan jilbabnya itu, maka dia ikat. Menjaga aurat dalam sholatnya. Menjaga aurat dalam sholatnya. Apakah dagu bagian dalam dekat leher termasuk bagian dari wajah? Karena ada yang mengatakan pakaian jilbab harus ditutup bagian dagu bawah. Karena itu bukan bagian dari wajah. Iya, bukan bagian dari wajah. Itu bukan bagian dari wajah. Yang boleh kelihatan dalam sholat. Ini bagian bawahnya, ini dagu, bagian leher. Wajah itu hanya itu tadi, yang ke depan. Bukan ini yang ke bawah. Jadi dagu, bagian bawah dagu wajib ditutup dalam sholat. Bagi seorang akhwat, wallahualam. Pertanyaan berikutnya. Apa Ustaz? Izin bertanya, apakah wudu bisa 2 kali saja, tidak dikasih cukup 3 kali? Boleh. Nabi berwudu sekali-sekali, serba sekali, 2 kali 2 kali kecuali kepala, 3 kali 3 kali kecuali kepala. Yang Nabi larang adalah lebih dari 3, kecuali kaki. Karena ada riwayat terkait dengan kaki, Nabi mencuci kakinya sampai bersih. Itu dikecualikan. Jadi asalnya wudu boleh sekali-sekali, boleh 2 kali 2 kali, boleh 3 kali 3 kali, kecuali kaki boleh sampai bersih. Boleh sampai bersih. Wallahualam. Ustadz, saat umroh, manakah lebih utama bagi kami wanita? Sholat di masjid atau sholat di hotel? Iya. Ini pembahasan. Ada yang berdalil dengan dalil umum dan ada yang berdalil dengan dalil khusus. Sehingga ada 2 pandangan. Pandangan pertama, sholat di masjid haram Madinah dan haram Makkah lebih utama bagi perempuan daripada sholat di hotel. Berdasarkan hadits umum. Sholat fi masjid hada, kata Nabi. Sholat di masjidku ini lebih baik 1000 kali lipat daripada sholat di masjid lain. Kecuali di masjid haram Makkah. Dan Nabi katakan, sholat di masjid haram Makkah 100.000 kali lipat lebih baik daripada sholat di masjid lain.
Berdalil dengan hadis ini, maka perempuan lebih utama sholat di masjid kalau di dua haram daripada sholat di hotel. Itu namanya pandangan pertama. Pandangan kedua, tetap lebih baik di rumahnya dibandingkan dengan di masjid. Walaupun di negeri, di tanah haram. Apa dalilnya? Ini sangat, saya pernah dapat ini dalil. Menurut saya ini sangat detail sekali. Jadi mereka bilang begini, Nabi SAW katakan sholat di rumah bagi perempuan itu lebih baik daripada di masjid. Itu Nabi katakan di Madinah. Ini jauh sekali pemahamannya. Ini Nabi katakan di Madinah. Iya kan? Seandainya sholat di Masjid Haram Madinah lebih baik daripada di rumah bagi perempuan waktu itu, maka Nabi akan mengatakan, kecuali masjidku ini, kalian lebih baik ke sini daripada di rumah. Sementara istrinya Nabi rumahnya sampai masjid, sholat di rumah. Karena dia di rumah lebih baik daripada di masjid. Padahal Nabi katakan itu di Madinah. Itu sisi. Itu sisi. Sama-sama punya dalil. Sama-sama punya dalil dan sama-sama kuatnya. Ya, kalau kita mau ambil yang kedua tadi, itu ya berdasarkan hadis tadi. Kalau kita ambil juga yang pertama, tidak disalahkan. Karena memang perempuan itu kalau dia mau ke masjid tidak boleh dilarang. Tidak boleh dilarang. Walaupun bersamaan dengan Nabi bilang rumah lebih baik, tapi kalau dia mau izin ke masjid, tidak boleh kita larang. Tidak boleh kita melarangnya, wallahualam. Ustadz, kapan batasnya orang dibilangi koza? Koza itu, ya, cukur sebagian, meninggalkan sebagian. Itu dibilang koza. Kita cukur bagian bawahnya saja ini, atasnya tidak. Atau bagian atasnya saja, bawahnya tidak. Itu disebut koza. Itu yang disebut koza. Adapun mencukur bagian atas juga di bagian bawah, cuman beda panjang pendeknya, tidak disebut koza. Itu tidak disebut apa? Koza. Wallahualam. Ustadz, jika saya mengakikah anak saya dengan menyembelih seekor sapi, bukan kambing, apakah akikahnya sah? Masya Allah ya. Iya, sah, tapi kita menyelisih sunnah. Sapi itu tambahan. Dibolehkan. Sebagai tambahan lauk. Adapun sebagai sunnah dalam akikah enggak. Karena Nabi menyebutkan kambing. Enggak bisa diganti. Iya, Nabi memang jelas mengatakan lil gulam syatan, untuk anak laki-laki 2 kambing, walil jariyah syah, untuk anak perempuan 1 kambing. Disebutkan namanya. Artinya kita potong 2 kambing enggak apa-apa, setelahnya ikut 100 sapi. Enggak apa-apa itu. Tapi untuk akikahnya itu kambing yang disebutkan. Iya, kambing yang disebutkan. Wallahualam. Masya Allah. Masih ada Pak ya? Alhamdulillah. Kita daurah pertanyaan ini. Ini ada berikutnya lagi. Bagaimana seorang santri perempuan bersafar pulang dari pondok tanpa mahram, jika ayahnya sudah tua dan tidak kuat lagi menemani mengantar setiap bulan? Ya jangan suruh mondok. Ini bukan udzur ini. Kalau dia pulang, nggak usah suruh kembali. Ya karena perempuan tidak boleh safar tanpa mahram. Jika orang tua tidak bisa lagi mengantarnya, maka kita suruh di rumah lebih baik daripada kita suruh pergi safar. Iya, karena memang Nabi SAW sangat keras masalah safar ini. Nabi bilang la tahillu, tidak halal. Itu masalahnya. Tidak halal. Li al-mar'ati an tusafir illa wa ma'aha di mahramillah. Tidak halal bagi seorang perempuan untuk safar kecuali bersamanya mahramnya. Tidak halal. Ini tidak boleh kita bermudahan. Belajar bagi perempuan itu tidak wajib. Kecuali memang belajar yang wajib diamalkan. Sholat itu wajib. 2 kalimat syahadat wajib. Dan itu kalau sudah dapat di kampung, tidak perlu dia safar. Tidak perlu dia safar.
Iya, dia tidak boleh ini. Tidak dibolehkan. Ini bukan udur. Apakah ada larangan wanita memakai kaos kaki berwarna krem? Tidak ada. Tidak ada larangannya. Iya, tidak ada larangannya dia memakai kaos kaki yang berwarna apa? Krem itu. Iya. Sini berikutnya ini, wah ini pertanyaan generasi kedua ini ya. Masya Allah. Saya seorang istri yang bekerja. Suami saya punya hobi yang sangat membutuhkan biaya mahal. Saking candunya sama hobinya, sampai keluarga kadang tidak diperhatikan. Saya diharuskan membiayai hobinya. Wah. Padahal di sisi lain ada biaya anak-anak yang lebih penting. Dan ketika dinasihati untuk tidak memaksakan hobinya karena butuh biaya besar, maka dia akan temperamen. Seharusnya apa yang saya lakukan sebagai istri? Masya Allah ini ya. Luar biasa. Iya. Pertama kita nasihati. Itu terus itu. Saya selalu bilang begitu karena tidak bisa itu kita langsung bilang ke orang minta cerai. Tidak mudah itu. Iya, tidak mudah seperti itu. Kita pakai tahap Quran saja. Karena Quran itu kalau mendapatkan adanya suami takutnya dia jauh dari Allah atau dia tidak lakukan ya kewajibannya, utamakan nasihat. Kalau diterima alhamdulillah. Kalau tidak diterima, maka tahap kedua adalah kita bisa tidur sampai dia sadar. Apalagi masalah biaya tadi. Enggak usah kita biayai. Bukan kewajiban kita membiayai suami, bahkan kebalikannya. Suami wajib membiayai istri, walaupun istrinya punya gaji. Wajib, kecuali dia gugurkan. Tidak usah kita kasih ke Kak Adaji. Baru gugur, asalnya wajib. Wajib dia membiayainya, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Dan kalau dia kita tolak seperti itu, mulai dia membahayakan, baru kita tahap berikutnya. Ya, boleh kita minta khulu. Setelah kita kasih pelajaran, pisah, tempat tidur, dia tidak sadar-sadar juga, maka kita kalau membahayakan harta atau badan, boleh kita minta pisah. Boleh kita minta pisah. Kalau sudah mulai membahayakan. Iya, tapi semoga suami kita segera sadar. Karena ini masalahnya dia berdosa. Kata Nabi SAW, kafabil mari itman ayyudayya man yakutu. Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa kalau dia telantarkan yang dia wajib biayai. Yang wajib biayai, dia wajib biayai istrinya, wajib biayai anaknya. Kalau dia telantarkan karena hobinya, ini berdosa. Makanya harus kita nasihati, kemudian pisah ranjang. Misalnya kalau memang itu membuatnya jerah, kalau tidak, ini dia tidak butuh istri, dia ini butuh hobinya. Biarkan saja sama hobinya. Kita tidak usah sama dia. Jadi biarkan dia kawin dengan hobinya, suruh peluk. Pokoknya dengan hobinya. Ya, karena ini lebih pentingkan hobi daripada kewajibannya. Wallahualam. Berikutnya, berdosakah seorang istri terlalu ikut campur urusan suami dengan ibunya? Contoh, suami memberi penghasilan atau uang kepada ibunya. Ya, kalau kita ikut karena kita juga tidak dikasih hak, tidak masalah, mimbabin nasihat. Dalam bab nasihat. Kalau kita juga tidak dikasih uang gaji, pokoknya di orang tua semua, kita tidak dikasih apapun. Tentunya salah itu. Itu salah. Jadi kita mimbab nasihat. Sampaikan baik-baik kepada suami. Kita juga ini butuh. Ya, untuk belanja. Beli, apa tadi? Beli skincare ya sekarang ya. Iya, pergi ke salon kan untuk dia juga. Iya, untuk dia juga. Potong rambut. Iya, dan yang lain-lain dari kebutuhannya. Dia sampaikan baik-baik pada suaminya. Wallahualam.
Apakah boleh berwudu mulai dari mencuci tangan sampai mencuci kaki, seluruhnya dilakukan hanya sekali ini sama tadi ya? Boleh sekali-sekali, boleh dua kali, boleh tiga kali. Apakah boleh berbicara dengan keluarga atau sepupu yang bukan mahram, dan kita bisa dibilang dekat dan akrab? Kalau hanya sewajarnya, pembicaraan biasa, boleh. Bukan berarti ini kita kenal dakwah langsung kita jauh bombe semua orang. Ginda. Tetap kita bicara sewajarnya. Sewajarnya saja. Iya, seperti biasa sesuai uruf. Kebiasaannya orang di masyarakat, antara orang dengan keluarganya, sepupunya, omnya, tantenya, yang berlaku di kebiasaan. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, dua lagi ya. Kita dua lagi ini, alhamdulillah. Masya Allah. Lebih banyak tanya jawab daripada pembahasan ini. Apabila seorang istri telah ditalak, wah talak terus ini masalah ini. Saya jadi takut. Iya. Apabila seorang istri telah ditalak oleh suaminya, tetapi suaminya ingin rujuk. Tapi jika istrinya melakukan kesalahan, sang suami selalu mengancam menceraikannya lagi. Dan ketika istrinya meminta uang kepada suaminya, maka suaminya selalu berkata kepada istrinya bahwa dari awal cuma menginginkan uangnya saja. Apakah ada solusi untuk istrinya ini, Ustaz? Harus bagaimana? Aduh, gimana ini ya? Pergi mengisahnya ke KUA. Sebenarnya ini kalau memang begini ini, ke KUA saja. Karena KUA lebih kejam daripada saya sebenarnya. Karena KUA akan tentukan itu uang belanjanya istri. Karena memang ada di surat, Pak. Ini suami ini butuh baca itu surat nikah. Jadi nanti kalau dia ke KUA akan lebih kejam dengan saya. Saya ini cuma bilang berdosa kalau dia tidak biayai. Hukum syar'i. Kalau KUA bahkan dia akan dituntut membayar yang tidak pernah dia kasih. Mati aja. Jadi KUA itu kejam. Karena kenapa? Memang tertulis di buku nikah. Butuh kita semua itu baca kembali itu buku nikah. Jangan sampai kita hanya simpan berayap di rumah. Iya. Ada di situ akad. Ketika kita akad dengan perempuan, kita wajib menafkahinya. Dan kita menjaganya. Kalau ada kesalahannya, kekurangannya, kita bahkan memaafkannya. Baca kembali coba di situ. Tapi ini dia bilang ini kan minta rujuk. Ini boleh kita pikirkan. Kan kalau ada yang kita tahu begini, boleh kita pikirkan. Kalau ada orang minta rujuk tapi tidak berubah sifatnya, kita pikirkan. Untuk rujuk sama dia kita harus pikir baik-baik. Salat istikharah, minta pilihan kepada Allah. Saya terima kembali atau tidak. Jangan sampai kita terima kembali lagi ke setelan awal. Kan susah. Kalau orang sudah tabiat, sudah sifat, ini susah. Boleh setelahnya kita bersyarat. Kalau dia mau rujuk, boleh kita bersyarat. Saatnya lah sekarang kita bersyarat. Kalau kita sudah tahu begini modelnya, boleh bersyarat. Dipenuhi kebutuhan dan tidak mudah mengucapkan kata talak. Boleh kita bersyarat setelahnya. Iya, kalau kita sudah tahu memang sifatnya seperti ini. Karena perempuan sekali lagi boleh bersyarat dalam akad nikah, boleh bersyarat dalam rujuk, boleh. Bahkan boleh bersyarat terkait dengan masalah nafkah dan yang lainnya. Wallahualam. Iya. Kita cukupkan ya, Pak. Alhamdulillah. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Ada sebagian pertanyaan saya lewatkan kertasnya karena berulang. Sama dengan pertanyaan dari kertas yang lain.
Wallahu alam, kita cukupkan. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.